Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 2892150108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen operasional dengan dosen pengampu Hendra Permadi. Strategi operasional, strategi operasi, perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan proses pemilihan lokasi, perancangan tata letak sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Isi suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Misi adalah tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalani perusahaan di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contoh, Red Rock Cafe. Misi menyebabkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan berkeliling menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga yang menyenangkan, sehat, serta terpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan. Strategi. Rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. Mengidentifikasikan misi dan strategi. Misi adalah rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misi latar belakang keberadaan organisasi. Contoh, Circle memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. American Red Cross meningkatkan mutu hidup manusia dan meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain dan membantu orang-orang mencegah dan mencegah siap siaga dan mengurangi keadaan darurat. Mengidentifikasikan misi dan strategi. Strategi rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi atau bisnis dapat dicapai dengan tiga cara. Yang pertama, diferensiasi berbeda lebih baik, biaya lebih murah, atau kualitas. Fokus delivery lebih cepat. Tugas manajer operasi atau produksi menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Diferensiasi. Cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerima sebagai nilai tambah. Low cost. Mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Quick response, perangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel, atau memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Penerapan strategi. Analisis lingkungan, identifikasi tantangan, peluang, dan kelemahan, dan kekuatan memahami lingkungan pelanggan,
Industri dan pesaing menentukan misi, menyatakan latar belakang organisasi, dan mengidentifikasi nilai yang diciptakan, membentuk strategi, membangun keunggulan kompetitif, harga, fleksibilitas, desain atau volume, delivery, keandalan lini produk, menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional, pemasaran, keuangan, operasi atau produksi. Itu harapan pelanggan dan kinerja. Produk pesanan atau standarisasi proses yaitu ukuran fasilitas teknologi. Lokasi dekat pemasok atau pelanggan, manusia spesialis atau pengayaan, tata letak sel kerja atau perakitan, persediaan yaitu pemasaran kembali, pembekalan pemasok tunggal, penjadwalan produksi stabil, pemeliharaan, perbaikan atau pemeliharaan. Pengembangan dan penerapan strategi suatu perusahaan yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini dikenal juga sebagai analisis SWOT. Strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan. Mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Hubungan bisnis, compression, dan manufaktur. Bisnis adalah keseluruhan unit usaha yang mengelola sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Corporation adalah unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Manufacturing adalah unit terkecil dari operation yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Unit usaha yang mentransformasikan input menjadi output yang dikehendaki. Alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Ada berbagai alasan kuat untuk mendasar perusahaan menjadi global, di antaranya yang pertama, efisiensi biaya. Banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya antara lain pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah, pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan. Yang kedua, perbaikan manajemen rantai pasokan dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Yang ketiga, pemberian produk yang lebih baik karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi. Yang keempat, menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Yang kelima, belajar untuk mengapresiasi. Yang kelima, belajar untuk mengoperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama, ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Yang terakhir, bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global, sehingga dapat mempertahankan. Pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. Yang pertama, bisnis internasional atau international business, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi nasional. Contoh, Harley Davidson. Perusahaan multinasional. Multinasional yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Contoh The Body Shop. Tiga, perusahaan trans, transna, trans, transnasional
corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen, contoh Nestle. Yang keempat, organisasi global, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contoh Hermes. Pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Desain produk global harus selalu diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Analisa lokasi fasilitas global menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara di antara dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk terampil, teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Yang keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan baik agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Mengelola operasi jasa di dunia global. Yang pertama, menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. Menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Yang keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional harus selalu mempertimbangkan perbedaan berprospektif pada beberapa keputusan manajemen operasional, di antaranya perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Yang kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Yang keempat, penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen. Latihan perencanaan operasi. Pertama, perencanaan korporasi. Visi menjadi perusahaan pembuat sepatu kulit ular kelas dunia terbesar di Indonesia. Misi, pengembangan bisnis ekspor sepatu kulit ular dari hulu ke hilir, dimulai dari penangkaran ular sampai ekspor sepatu kulit ular kelas dunia di mancanegara. Keputusan pelanggan dituangkan melalui desain sepatu kulit ular yang unik, eksotis, dan penuh kemewahan. Keempat, melayani pelangganan dengan sepenuh hati dan menomorsatukan pelanggan adalah kepuasan kami. Tujuan strategis, meningkatkan keuntungan bersih perusahaan sebesar 10% pertaruhan selama 5 tahun ke depan dimulai dari akhir 2008. Selama 3 tahun ke depan, pangsa pasar domestik meningkat menjadi 75% dari keseluruhan total pangsa pasar sepatu kulit ular kualitas internasional, menurunkan cacat produksi menjadi 2% dari total produksi. Rencana kerja. Yang pertama, membeli indukan ular berkualitas tinggi dan memasok ular di Kalimantan Barat. Membangun tempat pengangkaran dan beberapa sumber pendukung. Mencari pembeli dari mancanegara dengan mengikuti pameran-pameran mencari pembeli dari mancanegara dengan mengikuti pameran-pameran internasional. Yang terakhir, mengikuti pelatihan peningkatan kinerja SDM dalam memproduksi, terutama mendesain sepatu berkualitas internasional. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.